Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini, pada mata kuliah kearsipan dan personalia, kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia sekolah. Sahabat-sahabat semua, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi yang dapat dihitung jumlahnya. Dan sumber daya manusia adalah potensi yang menjadi penggerak sebuah organisasi. Sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, sebuah institusi atau organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Sumber daya yang ada di sekolah yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, staf atau pegawai perpustakaan atau administrasi sekolah, penjaga sekolah, cleaning service, atau tenaga kependidikan lainnya, siswa, orang tua, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Dalam hal itu, membantu meningkatkan dalam menjalankan dan tugas dan fungsinya di sebuah sekolah. Kuantitas merupakan jumlah sumber daya manusia atau penduduk, kurang penting kontribusinya dalam sebuah pembangunan, sedangkan kualitas menjadi modal pembangunan yang efektif. Kualitas dibedakan menjadi kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Kualitas fisik penduduk meliputi tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan indeks mutu hidup. Sedangkan kualitas non-fisik meliputi kualitas kepribadian, kualitas etos kerja, kualitas spiritual keagamaan, kekaryaan, dan kualitas hubungan keselarasan dengan lingkungan. Sahabat-sahabat mahasiswa, meningkatkan penetapan secara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah adanya kontribusi kualitas untuk pembangunan yang efektif daripada kuantitasnya. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan utama yang menyangkut dua aspek kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Untuk meningkatkan kualitas fisik dan non-fisik sumber daya manusia di sekolah, maka diperlukan upaya pendidikan melalui program-program pelatihan atau kesehatan sebagai prioritas utama dalam membangun pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur agar gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Jadi, proses perencanaan sumber daya manusia di sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sedangkan tujuan dari proses perencanaan sumber daya manusia adalah untuk melihat
pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang diinginkan. Dalam pemenuhan proses perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan pemerintah dalam penerimaan pegawai negeri sipil dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sekolah. Dalam perencanaan sumber daya manusia sekolah tentu ada langkah-langkah yang perlu diikuti dalam perencanaan sumber daya manusia sekolah agar sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Perencanaan merupakan sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai satu tujuan tertentu. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang pertama dan harus dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Karena perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersedia pegawai yang dapat guna menduduki kedudukan, jabatan, dan karyawan yang tepat dan waktu yang tepat. Sahabat-sahabat semua, perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia sekolah yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan. Langkah-langkah perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia sekolah itu meliputi yang pertama adalah pengumpulan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun kesediaan sumber daya manusianya. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program yang berjalan. Nah, langkah-langkah penting dalam proses rekrutmen sebagai kelanjutan perencanaan tenaga kependidikan. Untuk setiap langkah tertentu secara nyata akan selalu berhubungan dengan keefektifan penyeleksian yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga. Maka dalam merekrutmen ini perlu memperhatikan yang pertama itu adalah menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan dalam berbagai jenis dan kualifikasinya sebagai proses perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Baik persyaratan yang ditetapkan secara administratif maupun persyaratan yang ditetapkan secara akademis. Yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi menyangkut usia, kesehatan fisik, pengalaman kerja, jenjang pendidikan, tujuan-tujuan, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi masuk kerja, minat, sikap, dan nilai-nilai, kesehatan mental, kepantasan pekerja di dunia pendidikan, dan faktor-faktor lain yang ditetapkan oleh lembaga. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam proses perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen sumber daya manusia sekolah,
maka seorang kepala sekolah dan panitia yang telah ditetapkan harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya agar sumber daya manusia yang terpilih nantinya dapat bekerja sesuai dengan keinginan sebuah lembaga sekolah, agar kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke, demikianlah konten singkat ini tentang proses perencanaan sumber daya manusia sekolah dalam mata kuliah kearsipan dan personalia sekolah. Semoga konten ini dapat membuka cakrawala sahabat-sahabat mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh, lebih kritis, lebih mendalam tentang bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia sekolah. Saya Edi Sundrawan anak parit selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia Sekolah pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.